Episode 21. Ali memimpin kami ke aula sekolah. Dia gesit mendorong pintu aula dan segera menutupnya setelah kami sudah di dalam. Itu adalah pilihan yang paling masuk akal. Dalam kondisi masih kaget, kaki gemetar, kami tidak bisa menghindar jauh. Dari arah depan sudah terdengar derap kaki guru mendekat, berseru dan bertanya satu sama lain apa yang terjadi. Rombongan itu persis melintas saat pintu aula ditutup rapat. "Kalian tidak apa-apa?" Ali bertanya. Aku dan Sally menggeleng. Aku hanya lecet di lengan karena terjatuh duduk saat hendak menghindari kabel listrik. Sally sama sekali tidak terluka. Ini hal gila yang pernah kusaksikan. Ali membuka tas ransel miliknya, mengeluarkan botol air minum, menyerahkannya padaku. "Kamu mau minum, Ra?" Aku menatap sekilas wajah Ali yang biasanya selama ini terlihat menyebalkan. Dia tersenyum ramah. Wajahnya antusias. Aku menerima botol air minum itu, menenggak beberapa teguk. Terasa segar di kerongkongan. Aku berikan kepada Sally. "Kalian tahu, ini lebih keren dibandingkan film-film." Ali nyengir lebar. Menatap kami bergantian. Setidaknya aku tidak keliru, ada banyak sekali hal hebat di dunia ini yang tidak disadari banyak orang. Lihat, kamu baru saja menghilangkan tiang listrik raksasa yang bahkan dinaikkan ke mobil kontainer pun tidak muat, Ra. Aku menggeleng, menepuk-nepuk sisa debu di seragam. Kalau Ali ingin bilang kejadian barusan itu keren dan hebat, dia keliru. Itu mengerikan. Kami hampir tewas tersengat listrik sekaligus ditimpa tiang raksasa. Apa yang kalian lakukan sekarang? Apa yang kita lakukan sekarang? Sally bertanya. Suaranya masih bergetar. Dia menatap sekeliling aula. Ruangan besar itu kosong melompong. Aku ikut memeriksa aula. Selain untuk rapat, pertemuan guru dan wali murid, serta pertunjukan seni, aula itu sekaligus merangkap lapangan olahraga indoor. Ada lapangan bulu tangkis di dalamnya, yang garis-garisnya ditimpa lapangan futsal, lapangan voli, dan lapangan basket. Ada 4 lapangan di lantai aula. Praktis. Jika ingin bermain bulu tangkis, tinggal pasang tiang dan netnya. Kalau ingin bermain basket, lepas tiang dan net badminton, dorong tiang-tiang basket yang disimpan di sudut-sudut aula. Di luar aula, suara keramaian semakin terang. Juga sirine mobil pemadam kebakaran. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Sally mengulang pertanyaannya. Kita menunggu. Ali menjawab. Jika sudah banyak orang di sekolah ini, kita bisa menyelinap di tengah-tengah keramaian tanpa menarik perhatian. Sally menghembuskan napas pelan. Beranjak duduk bersandarkan dinding aula. Wajahnya terlihat lelah. Aku lapar, Ra. Kita tidak jadi makan di kedai. Aku menatap Sally. Siapa pula yang mau makan di kedai fast food? Kondisi kami mengenaskan begini. Bisa-bisanya Sally ingat makan siang. Dasar perut karung. Bagaimana kamu tahu kami ada di belakang? Sally menoleh ke Ali, bertanya. Aku beberapa hari terakhir memang menguntit, Ra. Ali nyengir. Menjawab ringan. Seolah kata menguntit itu hal biasa. Sejak aku curiga dia bisa menghilang, kamu tadi menangkap kabel listrik itu, Sally. Bagaimana kamu melakukannya? Sally menggeleng. Aku tidak tahu. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Menghindar tidak sempat. Lari tidak mungkin. Tiba-tiba saja aku nekat menangkapnya. Keren. Ali mendesis. Aku menyikut lengan Ali di sebelahku. Apanya yang keren? Tapi ini pasti bukan pertama kalinya, kan? Ali nyengir tanpa dosa, menahan tanganku,
Asik bertanya pada Sally, seperti wartawan gosip yang semangat melakukan wawancara. Sally mengangguk. Sejak kecil, aku terbiasa dengan listrik, tidak pernah tersengat. Tanganku juga bisa mengeluarkan aliran listrik. Tidak ada yang tahu, kalian orang pertama yang tahu. Itu keren sekali, Sally. Ali berseru. Aku kali ini menarik lengan Ali, melotot. Tidak ada yang keren dengan semua ini. Kami baru saja selamat dari kejadian gila. Kamu menganggap ini hanya salah satu praktikum fisika? Enggak sih, Ra. Maksudku, tapi itu memang keren kok. Kalau saja situasinya lebih baik, saking jengkelnya, si biang kerok ini akan kubuat hilang. Dengan asumsi aku bisa melakukannya. Sejak kapan kamu bisa menghilangkan benda? Sally sekarang mendongak padaku. Sejak semalam. Ali yang menjawab, lalu nyengir lebar. Aku kembali menoleh padanya. Sorry, Ra, aku memang meletakkan alat di rumahmu. Aku bisa melihatmu menghilangkan novel dan kursi di kamar tadi malam. Apa? Aku melotot. Ali menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Aku sekali lagi meloncat, memegang kera Ali. Enak saja dia menatapku dengan wajah tanpa dosa. Kalau dia meletakkan alat itu di kamarku, itu berarti saat aku sedang tidur, sedang belajar, sedang mengupil, bahkan ganti baju sekalipun, di kamar bisa dia lihat. Aku tidak melakukan lebih dari itu, Ra, sumpah. Aku hanya mengaktifkan alatnya pada saat-saat tertentu, ketika sensornya berbunyi. Lagi pula, alat perekam yang kuletakkan fungsinya berbeda dengan kamera kebanyakan. Ali membela diri. Seperti tahu apa yang terlihat dari tatapan marahku. Aku mengencangkan cengkraman. Tidak peduli. Adura, lepaskan aku. Aku tidak bisa bernafas. Ali tersengal. Aku minta maaf jika kamu marah. Itu sungguh alat yang berbeda. Tidak seperti yang kamu bayangkan. Bukan perekam biasa. Aku bisa menjelaskannya. Sumpah. Aku tidak melihat yang aneh-aneh selain kamu menghilangkan. Omong kosong. Aku berseru galak. Enak saja si biang kerok ini membela diri. Sally di sebelah masih duduk, memulihkan diri. Menonton aku dan Ali bertengkar. Tetapi gerakan tanganku terhenti. Terdengar suara alarm dari ransel Ali. Ada yang datang. Ali berkata patah-patah. Dia berusaha melepaskan tanganku. Ada yang datang. Siapa? Tanganku cemas. Ritme suara alarm itu semakin cepat. Astaga, banyak sekali yang datang. Ali berseru panik. Aku menatap wajah Ali, tidak mengerti. Ali berhasil melepaskan diri dari cengkramanku yang mengendur. Dia bergegas mengeluarkan peralatan dari dalam ranselnya. Entahlah, mirip tablet atau laptop, tapi bentuknya berbeda, lebih tipis dan simpel. Si jenis itu pasti jago memermak apapun. Suara bip 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 terdengar semakin cepat. Siapa yang datang? Sally bertanya. Beranjak mendekat, menatap layar peralatan Ali. Aku menoleh ke pintu aula. Di luar memang ramai suara orang. Halaman sekolah juga sudah dipenuhi sirine mobil pemadam kebakaran. Selain punya jalan sendiri, ada akses pintas ke gardu listrik itu melewati sekolah. Guru, petugas, mereka akan masuk ke dalam aula. Aku juga tidak tahu siapa mereka, Sel. Ali menggeleng. Mereka jelas tidak akan datang lewat pintu aula, Ra. Tidak melewati pintu aula. Bagaimana mereka masuk? Sally jadi ikut panik. Aula sekolah tidak memiliki pintu lain, juga jendela. Hanya ada kisi-kisi di seluruh dinding untuk sirkulasi udara. Itu pun posisinya 4 meter di atas lantai. Kucing pun tidak bisa melewatinya. Aku tidak tahu bagaimana mereka akan masuk ke aula. Ali menggeleng. Berusaha menjelaskan dengan cepat.
Aku meletakkan banyak sensor di sekolah sejak kejadian Ra diusir dari kelas matematika. Ra tidak mau mengaku dia bisa menghilang. Jadi aku tidak punya pilihan, mencari buktinya dengan merakit peralatan. Alatku tidak hanya berfungsi merekam, tapi sekaligus merasakan. Jadi, kalau ada yang bergerak tidak terlihat, tetap bisa ketahuan. Kalian tahu, itu mudah dilakukan, tapi susah menjelaskannya secara detail. Si jenis itu menyisir rambut berantakannya dengan jari tangan, menatap tajam layar tablet di tangannya. Mereka sudah dekat sekali. Dekat apanya? Aku dan Sally saling menatap, memeriksa aula dengan panik. Hanya ada kami bertiga di dalam. Tidak ada siapa-siapa di aula sekolah. Tiang basket tegak mematung di tengah, beberapa bola voli, alat lompat tinggi, dan trampolin tergeletak di sudut-sudut. Cahaya matahari menembus kisi-kisi dinding. Tinggi aula ini hampir 5 meter, dengan luas 20 kali 30 meter. Mereka banyak sekali. 8 orang setidaknya. Ali mendesis. Aku dan Sally menelan ludah, menatap gentar ke seluruh arah. Aula tiba-tiba meremang. Seperti ada yang melapisi seluruh dinding aula dengan plastik hitam. Tidak ada lagi cahaya matahari yang masuk, seolah di luar telah beranjak malam. Suara bising sirine di halaman sekolah, juga orang-orang yang berteriak meredup, kemudian senyap sama sekali. Aku menatap sekitar dengan gentar. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Sally patah-patah berdiri, berjaga-jaga. Ali di sebelahku memasukkan tabletnya ke dalam tas ransel. Kami bertiga berdiri rapat. Aula sekolah berubah persis seolah kami sedang berada di tanah lapangan luas. Tapi pada malam hari. Dengan semburat cahaya bulan yang lembut, kami bisa menatap dari kejauhan, meski tidak jauh, tidak jelas. Aku melirik, hampir menepuk dahi tidak percaya. Si jenius ini sejak tadi menganggap semua ini keren dan hebat. Tidakkah dia tahu bahwa ini semua boleh jadi amat berbahaya? Bukan sekadar seru-seruan meledakkan laboratorium fisika. Kami bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apa maksud semua ini? Sally merapat di sebelahku. Wajahnya sama sepertiku, cemas. Beberapa detik lengang, dari dinding seberang, dari jarak 30 meter terlihat lubang dengan pinggiran hitam yang semakin lama semakin besar. Seperti ada gumpalan awan hitam bergulung, perlahan semakin membuka celah, menciptakan lorong. Kami semakin tegang menunggu. Saat lubang itu sudah berukuran setinggi orang dewasa, melintas dengan amat mudah, 8 orang membawa panji-panji tinggi. Mereka muncul dari lubang, berderap maju, mendekat dengan cepat. Pakaian mereka berwarna gelap. Aku tidak tahu seperti apa pastinya warnanya. Aula remang. Mereka berperawakan ramping tinggi, laki-laki, dengan rambut panjang diikat di belakang. Wajah mereka yang tampan seperti bercahaya cemerlang. Mereka berhenti persis 10 langkah dari kami, berjejer rapi. Lubang di belakang mereka mengecil, kemudian lenyap. Kami bertiga semakin rapat, berjaga-jaga atas segala kemungkinan. Terdengar suara gelembung meletus pelan. Halo gadis kecil. Sebuah suara menyapaku. Aku menelan ludah, mengenali suara itu.